Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kelanjutan dari perjumpaan sebelumnya, masih di blok metode terakhir kita di kelas ini, analisis isi dan teks media, yaitu analisis wacana kritis. Setelah di perjumpaan ceramah sebelumnya, saya sudah menyampaikan dari sisi esensi apa itu wacana atau diskursus atau diskurs. Kali ini saya ajak Anda untuk melihat lebih dalam, masih di wilayah konsep dulu, dan terutama awal muasal gagasan ini mencuat dan menjadi bagian dari hal-hal yang akhirnya menginspirasi metode-metode analisis teks media di ranah kita, terutama komunikasi dan media. Konsep atas wacana bukan dilahirkan oleh Michel Foucault sendiri ya. Dia mengembangkannya menjadi lebih dalam dan diberi artikulasi yang baru di kurun pertengahan abad ke-20 terutama. Kata diskurs pada dasarnya sebagai reaksi kritis terhadap situasi terutama bermula pada aspek atau konsep yang disebut sebagai power slice knowledge. Menurut Foucault, melihat perubahan situasi masyarakat, konfigurasi masyarakat yang berubah, media juga, bahwa kuasa itu tidak pernah melekat tetap atau tunggal atau selalu hanya pada subjek-subjek tertentu. Nah, misalnya kalau di konteks masyarakat, yang paling atas, yang paling elit, yang paling kaya, selalu yang punya kuasa. Tidak demikian menurut dia. Situasinya adalah kuasa atau power itu selalu dinamis dan selalu bergerak-gerak dan kemudian selalu tergantung pada konteks-konteks yang lain. Dan saya meminjam dari pandangan Foucault ini terutama untuk bicara tiga konsep ini penting sekali ketika nanti Anda mengaplikasikan analisis wacana kritis untuk objek teks media apapun ya. Karena pada dasarnya dia akan bicara tentang aspek relasi kuasa atau power, kemudian produksi pengetahuan atau knowledge, dan yang ketiga tentang konstruksi yang kita yakini sebagai kebenaran. Masih ingat mungkin dari jumpa sebelumnya, kita bicara tentang bagaimana kuasa membentuk makna atas Papua. Kemudian pengetahuan tentang Papua yang seperti apa yang akhirnya kita yakini menjadi kebenaran. Semua itu adalah hasil dari the power dynamics atau dinamika atas kuasa yang terjadi di masyarakat, dan media selalu menjadi salah satu agensi di dalamnya. Dan dia bisa berubah seiring konteks zaman, seiring konteks politik, seiring konteks situasi. Anda bisa letakkan ini sebenarnya sebelum bicara tentang masyarakat, coba bisa Anda letakkan juga dalam konteks keseharian di keluarga, di pertemanan. Anda akan selalu melihat ada dinamika antara kuasa, knowledge, and truth ini. Dengan begitu, bagi Foucault, ini saya kutipkan dari petikan yang sudah terunggah juga di salah satu bacaan dari Sarah Mills. Wacana, diskursus, atau diskurs adalah praktik-praktik yang secara sistematis membentuk objek-objek di mana kita menyatakan tentang sesuatu. Contoh, dalam wacana kesehatan masyarakat misalnya, pandemi yang 2 tahun terakhir itu apa sih gitu loh. Dan itu bagaimana itu dibicarakan. Tergantung relasi kuasa siapa yang bicara, pengetahuan yang seperti apa yang terbentuk, dan kebenaran yang akhirnya menjadi diyakini oleh sekelompok orang. Di sini saya tidak dalam konteks memberi contoh bahwa apa yang sejatinya benar secara medis misalnya. Tidak, tapi bagaimana masyarakat bisa merespon berbeda-beda tergantung ada relasi kuasa dan produksi pengetahuan yang terbentuk sehingga orang meyakini keyakinannya masing-masing. Nah, itu pada dasarnya wacana. Misal dalam hal ini adalah wacana tentang pandemi tadi ya misalnya. Dengan kata lain, dia adalah praktik-praktik sosial yang secara sistematis membentuk objek-objek yang merujuk pada gagasan, isu, atau entitas yang sedang diperbincangkan. Dan, nah ini sekarang lompat menuju ke wilayah metodologi, maka kenapa hadir atau lahirlah analisis wacana kritis, karena setiap masyarakat itu punya rezim kebenarannya masing-masing.
Disebut rezim kebenaran atau rezim of truth karena pada dasarnya kebenaran yang ada di sekitar kita, yang kita yakini di masyarakat kita masing-masing, entah masyarakat dalam lingkup sempit atau lingkup besar, bangsa atau bahkan masyarakat global, kita sebenarnya digerakkan oleh triadik ini loh, kuasa, pengetahuan, dan kebenaran tadi. Bisa jadi yang kita yakini adalah bagian dari bangunan perbenturan ketegangan-ketegangan kuasa, kurang lebih begitu. Nah, akhirnya dengan kata lain, masih dari petikan buku Sarah Mills, wacana adalah sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang lain. Jadi karena ada produksi pengetahuan tertentu, basisnya adalah relasi kuasa tertentu pula, jadilah ketika kita membicarakan tentang Papua misalnya, harus begitu terus sepanjang generasi misalnya. Padahal keliru bisa jadi, padahal tidak komplit mungkin. Kalaupun tidak keliru, tidak komplit, tidak komprehensif, tidak menggambarkan keseluruhan kompleksitas situasinya di Papua atau tentang Papua. Tapi kan terus-menerus yang dibangun adalah Papua yang begini, Papua yang begitu. Contoh yang dari pekan lalu itu. Anda bisa ganti dengan hal-hal yang lain. Dengan kata lain, banyak hal dalam keseharian di masyarakat dan itu tersaji di media, apapun bentuknya, apapun platformnya kalau istilah sekarang, itu kita bisa investigasi, jangan diterima mentah-mentah. Nah, ini kemarin penutup slide yang lalu tentang tipologi yang dibuat Nico Carpentier dan kawan-kawan, bahwa akhirnya sama seperti di semiotik, kita harus mempertimbangkan konteks, ya kan? Tapi skala teks dan skala konteksnya yang membedakan jenis-jenis analisis wacana. Tiga yang pertama yang Anda lihat di garis diagonal itu dia masih wilayahnya teksnya sangat mikro, konteksnya juga sangat mikro. Dan biasanya itu hadir dan dipelajari di disiplin-disiplin selain di disiplin komunikasi dan media. Seperti di disiplin studi bahasa atau linguistik, juga studi eh, politik yang mempertimbangkan percakapan misalnya. Dan menutup mata bahwa sebenarnya ada ketidakadilan sosial, ada ketimpangan yang terjadi di balik semua hal yang tersaji di media. Kata kritis di sini ini yang saya lingkari dalam awan biru itu jenis metode logi yang keempat yaitu critical discourse analysis. Kata critical atau kritis di situ merujuk pada bahwa penelitinya, kita analisnya ini memahami bahwa yang tersaji di media yang mau kita analisis ini tuh hasil dari ketimpangan relasi kuasa tadi loh. Media yang mau kita analisis tuh harus diletakkan pada konteks yang jelas, siapa yang punya, kalaupun yang punya itu pengusaha A, dia juga punya media yang lain, ya kan. Kemudian dia berafiliasi pada politik tertentu mungkin. Nah, hal-hal demikian yang harus dipahami. Itu maksud kata critical di sini. Jangan menutup mata pada fakta, oh filmnya bagus, oh beritanya memang jelas. Nah, kalaupun film, siapa pendananya, kenapa itu bisa terjadi, dan akhirnya kritis adalah meletakkan semua wilayah-wilayah yang memungkinkan terjadinya ketimpangan sosial atau ketidakadilan sosial tadi masuk di dalam analisis kita. Nah, itu makanya critical discourse analysis letaknya dari sisi skala teksnya dia udah mendekati makro, dari skala konteks juga sudah makin mendekati makro, meskipun belum makro keseluruhan, karena itu nanti tipe analisis yang kelima yang mungkin tidak di level S1, dia bisa dipelajari nanti di level-level berikutnya bila Anda tertarik. Nah, sekarang kita masuk ke CDA itu sendiri. Sebagai pandangan kritis yang demikian, dia tetap melihat diskurs atau wacana yang mau dicari apanya. Yang dicari adalah wacana dominan atau the dominant discourse. Sama seperti contoh tentang Papua kemarin, wacana dominannya apa? Yaitu tafsir Jakarta, dalam hal ini pemerintah pusat, terhadap hal-hal lain di luar Jakarta, di luar pemerintah pusat. Tafsir dominan ini tunggal dan itu yang sering membentuk pemahaman orang lain termasuk yang nggak di pemerintahan pusat, yang nggak di Jakarta, memahami Papua seperti itu. Nah, itu yang harus dibongkar. Itu yang dimaksud seperti dalam hal ini wacana dominan. Sesuatu yang
mengungkung, menghegemoni sehingga mau tidak mau kita ada di kerangka berpikir itu. Nah, analisis wacana kritis mampu mengurai relasi-relasi kuasa di balik setiap sajian teks media itu lewat interpretasi kita, lewat cara kita memandang konteks-konteks yang luas. Karena itulah tujuannya untuk melihat bagaimana kuasa itu direlasikan secara dinamis dan kemudian bagaimana pengetahuan itu sebenarnya bagian dari eh, ketegangan kuasa ya kan, karena tarik ulur dan sebagainya dan itu yang akan selalu dihadirkan di dalam analisisnya. Pertama, identifikasi 3 konsep pokok tadi, kuasa, knowledge, and truth. Kemudian masuk untuk membongkar siapa sebenarnya yang mendominasi di dalam perbincangan tentang subjek yang saya sedang analisis, apa wacana dominannya, siapa yang kemudian mendorong dominasi atas wacana itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana akhirnya relasi kuasa dan pengetahuan itu terbentuk. Itu esensinya analisis wacana kritis. Tentu saja dalam aplikasi teknisnya secara metode ada banyak model dan model-model ini tergantung beragam pemikir. Ketika media juga menjadi salah satu agensi dalam proses lahirnya wacana-wacana dominan, kita pinjam banyak model. Ini tadi saya bagi pengingat, mari kita aplikasikan misalnya untuk menuju dulu, menuju. Jadi masuk ke sebelum kita mengaplikasikan ke wilayah atau menggunakan model-model CDA tertentu, mari kita lihat 3 konsep pokok tadi sebagai pintu masuk. Nah, ini untuk pintu masuk saja ya, belum menjadi bagian dari analisis wacananya, belum. Jadi ini baru pintu masuk dulu. Kita bisa aplikasikan, saya punya contoh di sini yang secara global 3 tahun terakhir ini cukup dominan ya, terutama 1,5 tahun terakhir ketika vaksin COVID-19 sudah hadir dan kemudian didistribusikan. Tapi kita tahu kan bahwa kesadaran dan pengetahuan awam pun kita mungkin bukan orang medis, tapi kita menjadi bagian dari warga yang juga tahu apa ini pandemi, bagaimana cara mengatasinya, atau setidaknya membuat situasi tidak lebih buruk dan vaksin adalah salah satu ikhtiar kalau pakai istilah di dalam Islam. Dan ketika itu sudah cukup jelas pun ternyata masih banyak kelompok masyarakat yang ramai-ramai menolak vaksin. Nah, kita bisa pinjam situasi atau peristiwa ini untuk latihan aplikasi konsep misalnya. Anda bisa masukkan tuh yang tadi di sini, ya kan? Mungkin teks medianya berupa berita atau unggahan-unggahan di grup WhatsApp keluarga atau WhatsApp pertemanan. Nah, di situ Anda bisa bongkar bagaimana sebenarnya relasi kuasa yang dibentuk. Kalau misal itu di berita, siapa sebenarnya yang sedang bicara? Siapa narasumbernya? Kenapa dia harus harus diberi panggung? Pengetahuan apa yang sedang dibentuk? Terus kemudian akhirnya keyakinan atau kebenaran yang bagaimana yang sedang ditawarkan. Bila itu terjadi di grup WA keluarga nih biasanya, keluarga besar gitu kan. Siapa yang sebenarnya yang selalu berisik posting-posting, terlepas bahwa itu hoax atau bukan, tapi dia selalu mendedahkan itu. Nah, itu bentuk relasi kuasa. Apakah dia juru bicara keluarga, apakah dia sosok paling dituakan di keluarga besar. Nah, itu soal relasi kuasa kan. Ya, akhirnya yang lain nggak bisa atau nggak berani mengoreksi. Tapi itulah yang terjadi dan itulah medan gagasan atau wacana yang sedang terbentuk. Sampai akhirnya mayoritas anggota grup WA meyakini bahwa iya deh nggak usah vaksinnya nih bahaya ada gini nih. Nah, sampai akhirnya melahirkan kebenaran yang biasanya diyakini betul-betul, terlepas bahwa itu faktual atau tidak. Wah, ini vaksinnya ternyata cuma buat menanamkan chips, nanti terus dipantau oleh siapa. Nah, itu terlepas bahwa itu bagian dari hal-hal yang kita sebut sebagai konspirasi teori dan sebagainya. Nah, analisis wacana tidak buru-buru kemudian bikin judgement atau penilaian kepada kelompok orang tertentu atau sikap tertentu. Tapi kita gunakan langkah-langkah yang tadi diinspirasikan dari Foucault dan kemudian dilanjutkan oleh para pemikir berikutnya. Intinya adalah akhirnya kita tahu, oh pantas saja ada yang rame-rame dan ini bukan soal tingkat pendidikan, ini bukan soal tempat tinggal, bukan soal akses informasi, ini soal
wacana dominan yang kemudian bisa jadi kalau misal di WA grup keluarga, wacana dominannya adalah selalu dilahirkan oleh laki-laki misalnya, atau oleh sesepuh atau tokoh yang dituakan, misal. Nah, untuk sampai ke kesimpulan seperti itu, kita masuk perlahan-lahan untuk menggali sisi-sisi yang tadi disebut tadi kan, wilayah teks yang menuju mikro dan wilayah konteks yang menuju makro juga. Nah, tentu saja nanti kalau bentuk risetnya lebih dalam, lebih panjang, lebih kompleks materianya, Anda butuh model CDA tertentu. Ada 2 pemikir yang sudah saya kutipkan, dari buku-buku yang terunggah itu di bacaan. Salah satunya adalah dari Teun Van Dijk. Dia dengan latar belakang sosiolinguis, seorang ahli bahasa dalam praktik-praktik bahasa secara sosial. Dia menawarkan model analisis begini. Penting untuk melihat teks itu dilingkupi oleh konteks tentu saja, tapi menuju di antaranya adalah kognisi atau cara berpikir sosial. Kognisi sosial ini misalnya contoh kalau Anda menganalisis sesuatu terkait konteksnya misalnya pilpres ya, pemilihan presiden. Kemudian pada masyarakat etnis tertentu atau wilayah tertentu mereka sudah punya keyakinan atau cara berpikir sosialnya sendiri dan itu harus dipertimbangkan dan dijadikan analisis. Kok bisa wacana ini atau sosok ini yang didukung padahal itu bukan dari daerahnya, bukan sosok lokalnya, tapi kenapa? Nah, analisis Van Dijk mungkin bisa membantu. Mod Secara praktis dia membagi-bagi elemennya secara struktural seperti ini. Nanti bisa ditengok juga di bacaan yang bahasa Indonesia itu ada contohnya juga. Memang Pena Van Dijk banyak dengan contoh-contoh studi kasus yang berbasis, teks media yang formatnya tertulis, terutama berita, siaran pers, dan sebagainya. Tapi bukan berarti untuk format-format media yang lain dia tidak bisa diaplikasikan. Silahkan Anda modifikasikan. Atau kalau Anda merasa nggak cukup nih, teks media saya banyak aspek yang lain. Nah, Anda bisa pakai model yang lain misalnya dari model Norman Fairclough. Dia melihat teks tentu saja dilingkupi oleh konteks, tapi konteks-konteksnya dia bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bernama praktik-praktik wacana atau discourse practices, yang kedua dia sebut socio-cultural practices. Apa dan bagaimana itu? Agak serupa sebenarnya dengan kognisi sosial, cuma penekanannya pada wilayah yang disebut sebagai praktik. Nanti akan dilihat misal dari berita atau dari gambar, dari newsfeed. Teksnya itu dibaca lebih luas. Oh, ini adalah sebuah praktik-praktik kewacanaan tertentu untuk menggali wacana dominan spesifik misalnya apa. Kemudian lebih luas lagi, kita keluar dari teksnya. Kita nggak cuman menghubungkan teksnya itu dengan makna apa, tapi kemudian kita keluar. Ini koran ini ada di atau terbit di mana? Oh, newsfeed ini dibaca atau disebarkan di grup WA mana? Nah, socio-cultural praktisnya juga harus dipertimbangkan. Ada beberapa contoh di dalam bacaan bisa ditengok model-model studi kasus yang seperti apa. Nah, itu model-modelnya saya pikir cukup untuk bisa didalami nanti dari bacaan-bacaannya dan cari contohnya. Supaya hal-hal yang tampaknya abstrak dan konseptual ini menjadi tampak lebih aplikatif, saya mengundang Anda semua untuk mencoba mulai eh, melompat masuk menuju analisis wacana kritis, bertahan pelan-pelan, bukan langsung telaahnya dan mengikuti modelnya, bukan, tapi lebih ke mengaplikasikan 3 konsep pokok yang tadi, yaitu kuasa atau relasi kuasa, produksi pengetahuan, dan konstruksi kebenaran lewat satu peristiwa yang sama. Nah, di perjumpaan sebelumnya saya minta Anda membentuk grup atau kelompok dengan komposisi anggota 3 orang. Disinilah Anda mulai akan mencoba. Grup ini akan terus bekerja hingga UAS, ujian akhir semester. Dan di grup ini Anda akan mulai perlahan-lahan bertahap mengaplikasikan konsep-konsep abstrak di dalam teori-teori wacana dan terutama metodologi analisis wacana kritis. Tapi sebelum mengaplikasikan model spesifik, kita coba bertahan perlahan-lahan. Nah, saya punya peristiwa yang sangat dekat dari sisi waktu dan juga isu global. Tidak masalah bila Anda tidak menyukai sepak bola atau bahkan tidak memahami dunia olahraga, karena yang saya akan undang adalah Anda mengurai justru di luar urusan sepak bolanya, di luar urusan
eee, olahraganya. Karena lolosnya tim nasional Maroko ke semifinal, yaitu salah satu pentas elit di kontes sepak bola dan sudah masuk di fase itu menjadi menarik karena di sini yang lolos adalah tim nasional yang sama sekali belum pernah sampai ke fase itu. Bahkan Maroko di sini juga menyimbolkan, tidak hanya mewakili negaranya, tapi dia mewakili identitas-identitas sosial lain. Maroko belongs to the African continent, dari Afrika, mewakili suara itu. Maroko juga secara kultural adalah bagian dari the Arab world, dunia Arab, ya kan? Masyarakat, Timur Tengah dan Arab secara umum ya, luas. Ketiga, Maroko juga belongs to the Islamic world, kayak mayoritas meluk Islam juga meskipun tidak semua, mirip seperti Indonesia. Yang menarik adalah bagaimana respons publik bereaksi terhadap ini. Karena ternyata yang menyemangati dan cheering of the winning of this team, apalagi setelah mereka mengalahkan tim-tim besar Eropa, tidak hanya besar dari sisi dunia sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan terakhir Portugal, tapi juga besar dari sisi konteks sejarah dan juga konteks ekonomi. Ingat, Maroko juga seperti Indonesia dan banyak negara bekas jajahan lain juga bekas jajahan negara-negara imperialis, kolonialis Eropa. Dan ini menjadi penting dan terus dibahas. Nah, yang ingin saya undang, Anda tengok peristiwa ini dari cara respon publik. Kata respons publik di sini luas ya. Ini contoh saya ini semuanya dari laman berita ya, dari The Washington Post sama Al Jazeera. Tapi Anda bisa juga tengok dari newsfeed teman yang paham sepak bola atau dari newsfeed umum, tidak hanya dunia sepak bola tapi dunia politik karena itu juga sekarang muncul. Bagaimana orang berkomentar mengomentari berita, bagaimana orang berkomentar mengomentari post tertentu. Itu maksud saya respons publik. Lihat keberagamannya, lihat isu-isunya di luar sepak bola, di luar sepak bola dan Anda pasti akan menemukan banyak celah-celah itu. Jangan lupa juga ada fakta dan konteks sosial yang lain bahwa Maroko dan juga masyarakat Arab adalah salah satu kelompok diaspora yang cukup besar di luar Maroko, terutama di Eropa dan di Amerika Utara. Nah, jadi Anda identifikasi dulu konteks-konteksnya. Ada konteks sejarah mungkin ya, sejarah kolonialisme, sejarah imperialisme, sejarah penjajahan. Kemudian ada konteks pemeluk agama mungkin. Karena banyak berita yang juga membahas dari sisi bagaimana, ini menjadi representasi atas the Islamic world di ajang pentas, dunia misal begitu. Yang memberi warna baru pada cakrawala. Oh, ternyata muslim reaksinya beda-beda dan ternyata muslim tuh nggak selalu identik ini, itu, tapi ada juga yang ini, itu. Nah, itu juga bisa ditengok. Ada lagi konteks bahasa ya. Jangan lupa Maroko itu negeri dengan bahasa utama justru selain Arab adalah Prancis, ya kan? Mereka juga bagian dari Francophone, masyarakat dengan penutur bahasa Prancis. Jadi ini nanti ditengok lagi banyak konteks dan makin banyak konteks yang Anda bisa temukan, itu akan mempermudah Anda waktu masuk ke identifikasi 3 konsep. Nah, identifikasi 3 konsepnya ini nanti masukkan ke dalam form yang sudah, saya siapkan, nanti akan saya bagi dan saya unggahkan ke laman tugas terpisah. Di sini Anda tidak diharapkan menganalisis sebuah teks media secara spesifik, tidak. Bukan itu. Latihan ini adalah latihan baru menuju analisis wacana kritis. Jadi untuk mengidentifikasi konsep-konsep abstrak tadi menjadi sesuatu yang bisa Anda pahami dan Anda pegang betul. Misal contoh di elemen kuasa, saya kasih alat bantu, coba cek siapa di situ kuasa institusi. Nah, nanti di sini isinya mesti pointers-pointers saja, tidak harus deskripsi panjang lebar. Tapi sedetail mungkin pointersnya. Kuasa institusi, adakah institusi negara, institusi kelompok agama, institusi FIFA tentu saja, institusi fans club. Di luar sepak bola ada institusi apa pengurus masyarakat diaspora Arab di luar Arab misalnya. Nah, itu banyak nanti ditengok lagi. Untuk
kuasa yang non institusi bisa Anda lihat juga relasi sosial. Siapa yang kemudian bicara dan seterusnya. Di poin 2 produksi pengetahuan saya bagi menjadi 2. Produksi pengetahuan berbasis agensi media, sejauh mana media itu terlibat dan juga sejauh mana non media agents juga terlibat. Kalau media, media apa, seperti apa, namanya apa. Nah, itu Anda bisa tulis. Terakhir, dikonstruksi kebenaran. Kebenaran seperti apa yang sedang dibangun? Kebenaran tentang Muslim world itu kayak apa sih? Kebenaran tentang pemain yang santun. Nah, tiba-tiba ada pembahasan tentang itu kan karena mereka habis ngegolin atau habis menang selalu sujud syukur, kemudian setelah selesai selalu datang ke apa penonton dan mendatangi orang tua atau ibu terutama, kemudian memeluk, mencium tangan. Nah, hal-hal gitu sering tuh biasanya dibahas dan coba Anda temukan, ada konstruksi kebenaran apa. Jangan khawatir, ini bukan soal tebak-tebak manggis mana jawaban yang benar, tidak ada ya. Ini soal kedalaman Anda menginterpretasi atau menafsirkan melalui identifikasi konteks yang beragam, yang luas, kemudian disistematisasi ke dalam relasi antara tiga konsep yang disampaikan oleh pemikir-pemikir tentang diskurs atau wacana tadi ya. Semoga ini cukup jelas, detail atas tenggat waktu, atas latihan ini, dan hal-hal lainnya termasuk formnya akan saya unggahkan terpisah di luar unggahan ini, di luar rekaman ceramah ini. Bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di laman tugas tersebut atau hubungi saya via email. Em, ini tidak bertenggat lama, sepekan saja, karena memang ini bukan harapannya analisis yang mendalam dan kalian juga tidak terbatas melihat teks medianya. Jadi teks medianya bisa dikumpulkan macam-macam, tidak perlu dilampirkan, tapi Anda baca, tengok, beragam, tidak perlu dibatasi untuk mengidentifikasi. Nah, tujuan pertamanya itu, tujuan keduanya ini latihan Anda bekerja dengan kelompok Anda karena nanti model yang sama Anda akan lakukan lebih dalam sewaktu ujian akhir semester. Kira-kira begitu. Terima kasih semuanya, semoga kian jelas atas satu blok metode yang memang cukup abstrak ini. Tapi semoga yang abstrak ini bisa pelan-pelan Anda pahami dan Anda aplikasikan seiring Anda membaca bacaannya, mencoba dengan latihan ini, dan akhirnya Anda diskusi dengan teman satu kelompok. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.